Dalam jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu bersama, meskipun hanya lewat ibadah online. Saya tahu kalau sampai hari ini kita masih bisa menikmati ibadah online, itu semua karena penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Menang Atas Musuh. Ya, menang atas musuh. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup manusia, setiap kita, baik kita anak-anak Tuhan, saya percaya ada kalanya kita menemukan musuh dalam hidup kita. Ya, tapi perlu saya garis bawahi, musuh yang saya maksud di sini bukan hanya orang, ya, tapi musuh di sini itu bisa berarti iblis, ya, keterpurukan ekonomi kita, ya, sakit penyakit yang kita hadapi, ya, itu semua musuh yang harus kita hadapi. Intinya, saudara, ya, intinya selama itu bukan berkat dari Tuhan, maka saya katakan itu seperti musuh, ya, seperti musuh. Saya tidak tahu hari ini ketika saudara mendengarkan atau mengikuti ibadah online, apakah saudara-saudara juga punya musuh, punya pergumulan, ya? Mungkin ada saudara yang ketika mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini, saudara sedang menjalani kehidupan saudara dengan normal-normal saja, ya. Tidak ada halangan, tidak ada pergumulan, tidak ada musuh yang saudara hadapi. Tetapi mungkin sebagian lagi, ya, saudara-saudara sedang menghadapi musuh-musuh dalam hidup saudara, ya. Saudara sedang mengalami keterpurukan ekonomi, sakit, penyakit, dan lain-lain. Satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara begini, perhatikan saudara, ya, Tuhan ada bersamamu, ya. Tuhan ada bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi kondisi apapun, saudara-saudara ingat, Tuhan ada bersamamu, ya. Ingat firman Tuhan katakan, saudara, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin hari-hari ini saudara merasa bahwa hidup saudara itu tidak ada penyertaan dari Tuhan, tidak mengalami pembelaan dari Tuhan. Atau mungkin saudara merasa bahwa hari-hari yang saudara jalani sekarang ini kering dengan Tuhan, ya. Mungkin saudara sedang ada masalah dengan seseorang, ya. Sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, dalam situasi apapun Tuhan selalu bersama saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Tuhan selalu bersama saudara. Nah, mungkin juga hari ini saudara, ya, sedang ada masalah dengan seseorang, ya. Seseorang ini adalah orang yang menjengkelkan kita, ya. Orang yang ribet, yang tidak karena diberitahu, ya, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, ya, ada kalanya memang kita harus membela diri. Tapi ada kalanya kita harus berdiam diri dan biarlah Tuhan yang bekerja. Amin. Ya. Percayalah pada pembelaan Tuhan, ya. Pembelaan Tuhan itu ada dan nyata bagi saudara-saudara. Kalau semisal ada orang yang memfitnah saudara, atau ada orang yang jahati saudara, ya, ada kalanya kita ini memang harus maju, ya, untuk menyampaikan, mengutarakan kebenaran. Tapi ada kalanya kita ini harus cukup berdiam diri, ya, dan biarkan nanti Tuhan yang akan membela kita. Sama seperti tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf, ya. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Bertahun-tahun dia dalam penjara, tapi pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan sampai menjadi orang yang punya kedudukan tinggi di tanah Mesir, ya. Nah, ketika Yusuf dipanggil untuk menerjemahkan arti dari mimpi Firaun, apa yang dia katakan, saudara? Dalam Kejadian 4 ayat 16 mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Fokusnya dia bukan pada diri sendiri, saudara, ya, bukan pada pembenaran diri sendiri, tetapi pada Tuhan, ya. Fokusnya pada Tuhan, pada Allah. Dan kalau saudara baca di pasal-pasal atau ayat-ayat sebelumnya, ya, sering dikatakan di situ bahwa Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf, ya. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan juga bersama-sama dengan saudara. Haleluya, ya. Dan hari ini tergantung saudara. Apakah saudara mau mencari pembelaan diri sendiri atau saudara mau berserah dan bergantung pada Tuhan, ya. Saya juga pernah, saudara, ya, ada di posisi yang gak enak, ya, di posisi di mana saya ini difitnah, dijelek-jelekan, ya. Tapi yang saya lakukan apa, saudara? Saya cuma berdiam diri dan menyerahkan kepada Tuhan, ya, sambil menunggu biarlah Tuhan nanti yang akan membela saya, membuktikannya, ya. Nah, yang saya lakukan, saya cuma berdiam diri, saudara, ya, karena saya tahu apa yang saya lakukan itu benar, saya tidak salah, ya. Ya udah, kita tinggal tunggu saja tanggalnya Tuhan membela saya, ya. Tapi akhirnya beneran, saudara, ya, perlahan-lahan Tuhan mulai membela saya. Saya tahu, saudara, memang gak mudah, ya, sulit untuk berserah dan bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini terbiasa, ya, pakai kekuatan kita sendiri, pakai kekuatan daging kita. Nah, bahkan dalam Ibrani pun dikatakan di pasal 4 ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Perhentian di sini dalam bahasa Inggrisnya rest, ya, saudara. Rest itu tenang atau istirahat, ya. Jadi yang dimaksud ayat ini, saudara, bukan kita berusaha untuk masuk surga, tidak seperti itu, saudara. Tapi di sini mengatakan bahwa memang untuk masuk ke fase di mana kita ini bisa tenang, kita bisa berserah penuh kepada Tuhan, itu memang tidak mudah, ya, tidak gampang, saudara. Butuh usaha, butuh kemauan. Karena apa? Karena kita ini terbiasa pakai kekuatan daging kita. Nah, karena itu, saudara, mari kita ini berusaha, ya, berusaha lebih lagi untuk kita bisa lebih berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, nah, mungkin di antara saudara-saudara di hari ini juga ada yang merasakan bahwa pembelaan Tuhan itu kok tidak ada, ya. Aku tidak menikmati pembelaan Tuhan. Saudara mungkin sekarang ada di satu situasi krisis, ya, lagi kekurangan, ya, mungkin saudara dalam keadaan sakit dan lain-lain. Saudara merasa saudara ditinggalkan oleh Tuhan, kondisi buruk yang saudara alami. Kemudian saudara mulai berpikir, mana Tuhan, ya. Katanya Tuhan itu maha penolong, ya, tapi gak kelihatan wujudnya Tuhan menolong. Buktinya apa? Nah, saya ada kutipan ayat yang hari ini akan menjawab pertanyaan saudara, ya, akan menjawab pertanyaan saudara. Kenapa kok kadang kelihatannya Tuhan tidak membela? Nah, mari kita sama-sama membuka di Mazmur 23 ayat 4-6. Demikian bunyi firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berapa banyak dari saudara-saudara yang hari ini merasa bahwa saudara itu seperti hidup dalam lembah kekelaman, ya. Mungkin di antara saudara-saudara sekarang ini sedang mengikuti ibadah online juga merasa seperti itu,
ya. Tapi firman Tuhan itu berkata apa, saudara? Firman Tuhan berkata, jangan takut, ya, karena gada dan tongkat Tuhan itu menjagai kita. Amin, ya. Dan ini poin yang menarik, saudara, ya. Di ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hidangan itu berbicara tentang suplai, ya, tentang makanan, tentang berkat, ya. Dan dikatakan itu disediakan di hadapan lawanku, di hadapan musuh saudara. Nah, kata di hadapan itu, ya, saudara, melambangkan apa atau berbicara tentang apa? Ya, kata di hadapan itu di depan mata, artinya, saudara, ya, di depan muka, dekat, ya, benar-benar di ujung rasanya, ya. Di situ Tuhan membela kita. Saudara, saya pernah berpikir atau merenungkan begini. Kenapa kok nunggu di ujung tanduk baru Tuhan itu membela kita? Ya, kenapa kok gak dari awal-awal saja? Ternyata, saudara, saya baru mengerti, ya, jawabannya. Ya, kenapa kok menunggu di ujung tanduk dulu baru dibela Tuhan? Supaya, ya, lawan-lawan kita, musuh-musuh kita itu tahu bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya. Supaya musuh kita yang awalnya, wah, mereka merasa menang, mereka di atas angin, ya, wah, mereka yakin sekali mereka akan menang, ujung-ujungnya mereka akan kalah, ya. Mereka akan kalah karena apa? Karena ada pembelaan Tuhan atas hidup kita. Amin, ya. Nah, Tuhan, saudara-saudara, menyediakan berkat, ya, dan pembelaan bagi saudara di hadapan lawan-lawanmu, dan engkau akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Berkemenangan atas apa? Atas musuhmu, atas lawan-lawanmu, berkemenangan atas orang-orang yang berniat jahat terhadap kita, terhadap kamu, ya. Orang-orang yang memang menyengajakan untuk kita jatuh. Ingat, Tuhan membela kita, ya. Dan semua yang terjadi itu karena ada pembelaan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang membela, kita pasti menang, ya. Tugas kita apa, saudara? Tugas kita itu diam, percaya, dan berserah. Diam, percaya, dan berserah. Amin. Mari kita menundukkan kepala. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama kami, Tuhan yang selalu membela kami, dan kami percaya ketika Tuhan membela kami, maka kami akan menang atas semua musuh-musuh kami. Baik itu iblis, baik itu kesulitan, keterpurukan ekonomi kami, Tuhan, sakit penyakit yang kami hadapi, semua akan kami menangkan karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Bapa. Berkati saudara-saudara kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya, saudara yang ada di rumah, ya, tetap jaga kesehatan saudara, tetap semangat untuk kita terus melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. It's your breath